Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini. Yaitu ada 10 ciri-ciri cowok modus. Jadi sebenarnya dia gak cinta, sebenarnya dia gak ada perasaan, tapi kata-katanya hanya coba seolah-olah dia suka, seolah dia ada perasaan, tapi ternyata modus. Semua hanya omong kosong, semua hanya kepura-puraan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman cewek supaya engkau tajam dalam menilai orang ini tulus apa tidak, orang ini serius apa tidak, atau jangan-jangan modus yang hanya memanfaatkan kamunya, yang hanya akan merugikan kamunya. So, bijaksanalah dan tegaslah teman-teman cewek apabila kamu dapati ternyata dia modus. Berikut ini 10 ciri-ciri cowok modus. Yang pertama, lebih suka hubungan kalian itu tanpa status. Jadi kalau ngomongnya I love you, I miss you, iya jangan lupa ini, jangan lupa ini. Pokoknya gayanya seperti berpacaran, seperti orang berpacaran kaliannya, tapi nggak ada status. Nah, kenapa nggak ada status? Supaya tidak ada ikatan. Kenapa nggak ada ikatan? Supaya dia bisa dekat ke yang lain. Nah, kamu dimanfaatkan. Ya mungkin dia lagi kosong nih waktunya. Daripada kosong terbuang, ya ke kamulah dipakai waktu itu. Atau mungkin dia butuh sesuatu, butuh duitmu mungkin, butuh fasilitasmu mungkin, I don't know. Tapi yang pasti, kalau tidak ada kejelasan status kalian, ini modus. Ini modus. Jangan mau menjalin hubungan tanpa status. Itu sama saja kamu hanya buang-buang waktu. Kalau memang gak ada status, ya hanya teman. Hanya teman. Gak boleh panggil sayang, gak boleh bilang I miss you, gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh. Supaya kamu jangan buang-buang waktu. So, itu yang pertama. Lebih suka hubungan tanpa status. Itu modus. Yang kedua, menyembunyikan status kedekatan kalian. Atau menyembunyikan deh status bahwa kalian itu berpacaran. Dia sembunyikan. Dia sembunyikan dari sosial medianya, Facebook, Instagram, Twitternya, pokoknya semua sosial medianya dia sembunyikan. Dia sembunyikan dari teman-temannya, dia sembunyikan dari keluarga besarnya, sehingga orang-orang taunya bahwa si cowok ini jomblo. Padahal kalian dekat, padahal kalian pacaran. Ini namanya modus. Kamu cuman dimanfaatkan supaya dia bebas, supaya dia gak ada beban, supaya dia gak ada tanggung jawab. Orang seperti ini enggak benar. Ini modus. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah orangnya misterius. Maksudnya gimana sih misterius? Kamu gak tahu apa pekerjaannya, kamu gak tahu di mana alamat rumahnya, kamu gak tahu berapa dia bersaudara, kamu gak tahu apa yang dia kerjakan, apa kesibukannya hari ini. Pokoknya semuanya misterius. Nggak ada yang kamu tahu. Kamu hanya tahu namanya, itu pun namanya bisa diubah-ubah atau apalah. Dia misterius. Kalau kamu hubungi dia, susah banget. Tapi kalau dia hubungi kamu, gampang banget. Bukan cuman itu, dia datang lalu pergi tanpa kejelasan. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Ini jalangkung ini. Jadi orangnya misterius. Ini modus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah suka berbohong. Selalu berbohong. Hal besar dia berbohong, sampai hal kecil, sampai hal yang tidak perlu berbohong, dia berbohong. Saking kuatnya itu kebohongan itu dalam dirinya. Ini modus. Sesuatu yang dibangun dengan kebohongan tidak ada
kejujuran di situ, tidak ada ketulusan di situ. Di situ motivasi semua. So, itu dia yang keempat, suka berbohong. Coba selidiki dia, apakah orangnya suka berbohong apa tidak. Itu yang keempat. Yang kelima, datang hanya pas butuh aja. Jadi waktu dia datang hanya karena pas butuh. Mungkinkah dia minta tolong? Mungkinkah dia minjam sesuatu darimu, minjam duitmu, minjam kendaraanmu, apa saja. Pokoknya kalau kalian ketemu, kalau kalian telepon, pasti ujung-ujungnya minta sesuatu, pinjam sesuatu. Nah, ini modus. Dan ada cewek yang kayak gitu, yang hanya karena dia ganteng, udah deh dimodusin, gak apa-apa. Orang kayak gini gak bijak. Jadi kalau kamu lihat dia hanya datang hanya karena kebutuhan, tegas, itu modus. Itu yang kelima. Yang keenam adalah hubungan kalian tanpa tujuan. Jadi kalian nih dekat, atau mungkin kalian berpacaran, tapi gak tahu kemana tujuannya. Sementara pacaran itu jelas tujuannya adalah pernikahan. Kalau nggak siap nikah, berarti nggak siap pacaran. Kalau nggak siap pacaran, jangan pacaran. Jadi kalau kalian jalin hubungan, terus si cowok tersebut nggak tahu tujuannya kemana, hanya mutar-mutar di situ, I'm sorry to say, kalian hanya buang-buang waktu. Kamu hanya dimanfaatkan. Kamu akan mengalami kerugian. So, tegas terhadap cowok yang tidak jelas arah tujuannya, supaya waktumu tidak terbuang-buang. Orang seperti ini modus. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah dia PDKT ke banyak cewek. Jadi bukan cuma pacaran sama kamu, dia juga PDKT ke cewek-cewek yang lain. Ngechat cewek sana, ngechat cewek sini, terus kemudian diam-diam ketemu. Dia PDKT ke banyak cewek. Bagi saya, selingkuh itu bukan cuman pasangan kita pacaran ke orang lain, tapi ketika dia sudah mulai PDKT, sudah mulai tebar pesona, bagi saya itu juga perselingkuhan. Jadi yang ketujuh ini menandakan bahwa dia modus. Dia juga dekat atau PDKT ke cewek-cewek yang lain. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah kalau dicuekin, dia langsung cari yang lain. Ini jelas bahwa orang ini sebenarnya modus, tidak jelas. Kalau dia benar-benar sayang, kalau dia benar-benar ada perasaan, maka waktu dicuekin harusnya dia tanya kenapa, apa yang salah. Kalau aku salah minta maaf, apa yang perlu diperbaiki. Itu kalau benar-benar sayang. Tapi begitu kamu cuekin, dia cari yang lain, udah jelas modus. Modus. Ini buaya darat nih. Ya, so coba perhatikan ini baik-baik. Apakah ini ada di dalam hubungan kalian apa enggak? Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah usaha dan pengorbanan dia setengah-setengah, bahkan tidak ada. Kalau setengah-setengah aja udah modus, apalagi yang nggak ada. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman cewek, bagaimana usahanya dia ke kamu, bagaimana pengorbanan dia ke kamu. Apakah setengah-setengah, apakah hitung-hitungan, atau sama sekali nggak ada. Itu modus. Orang kalau benar-benar ada perasaan, dia akan berusaha sekuat tenaga, dia akan berkorban yang terbaik untuk kamunya. Itu kalau benar-benar ada perasaan. Ya, itu yang kesembilan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri cowok modus. Dia sering mengingkari janji dan membatalkan janji yang sudah kalian sepakati. Padahal kalian sudah sepakati jauh hari loh. Dan dia ingkari, dia batalkan. Kalau ditanya alasannya apa, nggak jelas. Cari-cari alasan. Setiap kali mau ketemu, setiap kali janji, selalu dibatalkan. Dan alasannya nggak jelas. Orang seperti ini tidak jelas alias modus. Nah, pesan saya ke teman-teman cewek yang nonton ini, apabila kamu tahu si cowok itu modus, tegas, ambil
ketegasan, ambil sebuah keputusan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.